Ku percaya janji-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami percayakan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang menggenapkan setiap janji-Mu. Buat kami tetap percaya, buat kami tetap beriman dan berharap kepadamu. Segalanya bagiku, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sembah Dia. Oh Ramashikyaranamu. Terima kasih Tuhan. Ya Ralamashikyaralamasera. Ya Ralalabasakayaranamu. Ya Ralabasakayaralamasera. Engkaulah Tuhan Baal Perasim. Engkau yang menerobos di depan kami Tuhan. Ya Ralamasikiyaralamasande. Mari Tuhan Kau terus bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami. Ya Ralamasikiyaralamasande. Kami mau Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan yang ilahi di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Ralamasikiyaralamasakaya. Urananamu Ralabasakaya Ralalama. Mari Roh Kudus Kau bekerja, memberikan pengertian untuk setiap kami, mengajari kami untuk kami boleh menjadi generasi penggenap janji-Mu. Ya Ralabasakaya Ralalabaseki Ralalaba. Horabasakaya Ralalabase. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Oh Ralabasikia Ralalabase. Herabasakaya Ralalaba. Horamasande Ralabasaka. Heralabasakaya Ralalaba. Orananamasera ya Ralaba. Keralabasande Ralamasando. Ya Ralabasakaya Ralalaba. Horabasakaya Ralalaba. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau yang mengajari setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk kami boleh mengerti akan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh berjalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Buat kami mengerti setiap rencana-Mu, berikan roh ketaatan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau persilakan Kau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau siapkan wajah kami Tuhan. Kami mau yang ilahi yang turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk semuanya. Kami terima setiap janji-Mu. Kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal dalam hidup kami. Semuanya digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya setiap janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Mari katakan, amin. Shalom semuanya. Saudara, selamat malam. Terima kasih buat setiap kesempatan yang diberikan pada malam ini. Saya percaya
rencana Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Malam ini saya akan memberikan sharing saya dengan judul Joshua Generation atau generasi Yosua. Atau boleh dikatakan generasi penggenap janji. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu Desember, kita sekeluarga diberi kesempatan untuk pergi ke negara New Zealand. Gitu. Waktu itu kita juga nggak tahu, saudara. Waktu itu karena kita mau ke Australia dan ternyata, oh yuk sekalian main ke New Zealand gitu. Dan kebetulan saya belum pernah. Kalau Sophie dan Ibu Nani pernah ke sana. Tidak pernah terbersit di pikiran saya ada apa di New Zealand gitu. Tapi sejalan dengan waktu saat kita mulai menginjakkan kaki di negara itu, kita drive, kita naik mobil, terus kita lihat ke kiri kanan. Ini benar-benar negara ini, negaranya lebih banyak dombanya dibandingkan manusia, saudara. Bahkan dikatakan jumlah domba itu 3 kali jumlah manusia yang ada di sana. Dan kita tahu di New Zealand ini ternyata ada yang namanya madu yang terbaik. Kalau saudara pernah dengar yang namanya Manuka Honey, itu dari New Zealand. Dan saat kita renungkan, oh ternyata Tuhan kok bawa kita menjelang akhir tahun 2018, Tuhan membawa kita masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Yang menurut pandangan saya itu hanya ada di Israel. Tapi saya nggak tahu, saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup setiap kita. Betul saudara? Saya merenungkan, oh kenapa ya Tuhan membawa kita masuk ke dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu. Susu dari New Zealand ini adalah susu yang terbaik, saudara. Susu terbaik, madu yang terbaik. Dan bahkan saat saya pelajari madu yang ada di New Zealand ini, ternyata mereka ini adalah madu yang bukan sembarangan madu seperti yang ada di negara-negara yang lain, gitu. Karena mungkin cuacanya atau iklimnya dan lain sebagainya, madu di sana itu dikatakan sebagai antibiotik alami. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang menggunakan madu ini sebagai obat. Nah, saya ini waktu di sana, udaranya saya pikirkan panas, saudara. Karena ini kan summer, di sana itu summer. Kita ini bawa bajunya itu tipis semua, nggak bawa jaket. Nggak bawa jaket, pakai bajunya ya udah yang adem-adem. Ternyata waktu sampai di Australia, kita cek cuaca di New Zealand, ternyata masih agak dingin, sekitar 12 sampai 18. Dan waktu kita ada di bandara, ternyata ketemu dengan orang New Zealand, dia ngomong gini, kamu kalau di New Zealand, bagaimanapun kamu tetap harus bawa jaket. Karena kamu tidak akan pernah tahu perubahan iklimnya itu sangat cepat, saudara, kalau di sana. Dan akhirnya saya pinjem jaket dari teman di Australia. Saya pinjem jaket, saya ini nggak bawa jaket, saya cuma bawa jaket tipis gitu. Kurang kamu kalau pakai ini gitu. Akhirnya kita pergi ke sana dan benar saudara, nggak berapa lama saya langsung tenggorokan ini mulai sakit. Tenggorokan saya sakit, aduh tenggorokan saya kok mulai sakit. Saya nggak bawa obat, Terus waktu itu kita datang hari pertama, kita nginep di kota yang namanya Christchurch. Namanya bagus banget saudara, Christchurch gitu, sangat alkitabiah. Nah saat itu di hotel kita, di bawahnya itu ada yang jual toko souvenir. Saya itu kan orangnya kan seneng jalan-jalan gitu kan. Pagi-pagi saya turun ke bawah, jalan lihat, ada toko souvenir. Satu-satunya yang buka. Saya masuk ke dalam. Terus saya lihat souvenir gitu. Terus ada madu. Ada permen madu. Manuka Honey permen madu. Terus saya baca, ini bisa untuk tenggorokan. Ditulis di situ
permen ini mengandung antibiotik alami. Akhirnya ya udahlah, kita kan mau pergi tuh. Udahlah saya beli aja satu aja. Saya beli satu, saya bayar. Udah, saya makan. Saudara, itu biasanya kalau tenggorokan sakit kan bisa bikin meriang ya saudara ya. Betul ya, kita harus minum obat. Kalau enggak, wah langsung panas. Dan wah saya udah membayangkan ini saya nggak bawa obat. Baru nyampe New Zealand nanti saya bisa jatuh sakit. Saya cuman punyanya Panadol. Dan Panadol itu nggak bisa, ngobatin radang itu nggak bisa. Saya makan permen itu. Saudara, saya makan cuman satu saudara. Baru makan satu. Itu benar-benar langsung, loh kok ini permen? Langsung itu saya buat nelen nggak sakit. Ternyata saya lihat, saya pelajari. Oh ternyata madu dari negara ini adalah madu yang terbaik. Saya percaya Tuhan terus berbicara. Ini kamu akan dibawa masuk negeri yang penuh susu dan madu. Bukan hanya keluarga kamu, tapi jemaat yang ada di tempat ini. Bahtera semuanya akan dibawa masuk negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kita akan menjadi generasi Yosua, generasi penggenap janji. Amin saudara. Oke, mari saya mau ajak kita semua baca di Yosua 1. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Bisa ditayangkan? Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Dibaca bergantian ya saudara ya. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk berebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Lima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, saudara sampai sini. Saudara, saat Yosua menerima akan janji ini, kita harus tahu kenapa di ayat ini dikatakan berulang-ulang Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ada 3 atau berapa kali? Saya mencoba berada pada posisi Yosua saat itu, saudara. Yosua ini adalah abdi Musa. Jadi saya baca-baca, saya gali tentang Yosua, ternyata dia itu sejak dari muda, dia itu selalu mengikut Musa. Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Yosua ini adalah
orang yang diajak Musa untuk naik ke gunung Tuhan. Saat Tuhan memanggil Musa, ayo Musa, engkau naik ke gunungku. Yang diajak itu bukan Harun loh saudara. Harun suruh tinggal, Harun kamu di bawah aja. Nanti orang Israel kalau ada masalah atau apa datangnya ke Harun aja. Yang diajak itu Yosua. Dan kita tahu Yosua dan Musa berjalan bersama-sama. Mereka mungkin udah seperti sahabat. Musa kalau berkeluh kesah tentang bangsa Israel pasti ke Yosua. Dia tahu apa yang ada di hati Musa, apa kekhawatiran Musa, dan dia sangat tahu permasalahan yang dihadapi saat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel ini bukan suatu bangsa yang mudah diajar atau bangsa yang taat, saudara. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang selalu menggerutu, tidak pernah puas, dan selalu komplain. Dan yang berbahayanya lagi, bangsa ini setiap kali menemukan masalah, dia selalu melihat ke belakang. Mereka selalu ngomong, kami itu lebih enak di Mesir. Ngapain kau bawa kami keluar dari Mesir? Padahal Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membawa bangsa ini ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Destiny bangsa Israel itu bukan di Mesir untuk menjadi budak. Tapi destiny bangsa ini adalah menduduki negeri yang penuh dengan susu dan madu. Yosua bersama dengan Musa. Seumur hidup Musa. Dan saat itu, saat firman ini berikan kepada Yosua, itu adalah saat yang paling down, paling dalam hidup Yosua. Karena apa? Karena dia kehilangan seorang sosok pemimpin. Dia kehilangan seorang panutan yang sangat dihormati dan dia sangat loyal dengan tuannya ini. Dan dia tahu hanya Musa yang bisa menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Kita sering baca dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, seringkali bangsa Israel selalu ngajuin Musa. Musa tuh, kalau Tuhan datang, Musa yang diajuin. Kalau mati duluan deh Musa deh. Bangsa Israel selalu cari amannya, ngumpet di kemah, nunggu. Nanti kalau Tuhannya udah selesai ngomong dengan Musa, Tuhannya udah lewat, baru tanya, Musa disuruh apa? Itu yang dilakukan bangsa Israel. Yosua sangat mengerti, susah banget. Ini bangsa Israel sudah dibawa dari Mesir, keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian. Belum nyampe tanah perjanjian, Musa mati. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, ini tongkat estafet buat kamu. Saat ini engkau yang harus pimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Buat Yosua ini bukan hal yang mudah. Karena dia tahu dia tidak sanggup. Dan dia sangat merasa dia itu bukan seorang pemimpin. Selama ini, selama waktu masih ada Musa, bangsa Israel dan bahkan Yosua, dia cuma menerima perintah dari Musa. Musa nyuruh, ayo kamu intai, mengintai. Tapi Yosua ini tidak ada background pemimpin. Bahkan saya baca ayahnya pun memang rakyat jelata. Bukan seorang yang pandai berperang dan lain sebagainya. Rakyat jelata. Dia seorang dari suku Efraim. Dan Yosua ini mengalami hal yang sama. Dia nggak tahu aku harus berbuat apa. Seringkali saat kita menerima akan janji Tuhan, dikatakan tahun 2019 kita akan masuk dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kita akan mengalami yang namanya tof. Kita akan mengalami yang namanya puncak kejayaan dalam segala aspek. Tapi berapa dari kita yang merasakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku
dari keluarga sederhana. Mungkin ada yang ngomong, aku ini orang yang masih berdosa. Saya pendosa, saya masih banyak gagal. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati semua janji Tuhan tahun 2019. Saudara, next slide. Syarat yang pertama untuk kita boleh masuk dalam tanah perjanjian. Yang pertama adalah ini. Let go and let God. Apa maksudnya let go? Engkau harus membuang semua cara berpikirmu yang lama. Pengharapanmu yang lama. Kau harus buang. Yosua tadinya yang diandalkan siapa, saudara? Musa. Tapi bahkan Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan dia harus pakai cara Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel selalu saat diajak, ayo kamu sudah disediakan tanah penuh susu dan madu. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dia selalu melihat lebih enak di Mesir. Lebih enak di Mesir. Kita pasti dapat makan. Gak perlu tuh nunggu mana turun. Gak perlu nunggu Tuhan ngasih makanan ke kita. Di padang gurun gitu. Gak ada makanan. Kalau di Mesir, walaupun kita jadi budak. Tapi kita setidaknya dapat kepastian. Dapat makanan. Walaupun itu adalah sedekah. Dan bukan seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kita masuk dalam kelimpahan. Bukan hanya sedekah. Tuhan mau kita menikmati semua janji Tuhan. Tapi seringkali kita selalu menengok ke belakang. Dan kita ngomong, udahlah, udah enak seperti yang sekarang. Udahlah, gak usah terlalu ekstrim. Udah deh, saya udah diberkati, sekarang saya udah punya usaha yang enak, saya udah punya pabrik yang bagus, semuanya sudah running dengan baik, udahlah, saya nggak mau melangkah lebih jauh lagi. Dan bahkan kau berkata cukup di sini, cukup di sini. Dan mungkin ada di antara kita yang berkata, aku ini banyak kelemahan. Aku ini banyak jatuh di tahun 2018, banyak mengalami kejatuhan demi kejatuhan dan bahkan hidupku nggak bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Mungkin malah hidupku ini mempermalukan Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan, kamu harus masuk ke Kanaan. Let go. Lepaskan setiap cara berpikirmu yang lama. Lepaskan setiap cara pandangmu yang lama. Karena Tuhan sudah menyediakan Kanaan dalam hidup kita. Dan tahun 2019 kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Karena Dia mengatakan tahun demi tahun yang akan kita hadapi. Bukanlah tahun yang mudah. Bahkan banyak saudara yang mengeluh. Semuanya sepi. Toko-toko sepi. Pajak sekarang dikejar terus. Usaha sepi, pajaknya dikejar terus. Gimana kita mau maju? Tapi Tuhan katakan, jangan pakai cara dunia. Pakai cara Tuhan. Pertama yang dilakukan oleh Yosua adalah apa? Tuhan menyuruh apa? Seberangi sungai Yordan. Seberangi sungai Yordan. Saudara, apa arti Yordan, saudara? Yordan ini artinya adalah menurun. Banyak dari kita yang mengatakan tahun ke depan bukan tahun yang mudah. Diprediksi perekonomian bakal menurun. Buka usaha bukan tambah gampang. Tapi hal pertama yang Tuhan mau singkapkan di depan kita adalah kamu harus menyeberang sungai Yordan. Kamu harus potong yang jalur yang harusnya akan membuat engkau turun. Tapi Tuhan berkatakan, engkau akan masuk tahun 2019. Engkau tidak akan pernah turun. Tapi engkau akan dibawa Tuhan. Naik lebih tinggi lagi. Naik lebih tinggi. Seberangi sungai
Yordan. Saudara, kalau kita nyetir mobil ya, kita nyetir mobil, yang bisa nyetir mobil ya. Yang kita lihat, lebih kita lihat spion atau jendela kaca yang ada di depan kita, pandangan ke depan. Saya mau tanya. Spion atau jalan di depan? Jalan di depan, saudara. Jangan pernah lihat yang lalu. Jangan pernah lihat kesuksesanmu di tahun yang lalu, kegagalanmu di tahun yang lalu. Jangan pernah melihat itu, karena itu akan menghambat engkau untuk berlari dengan cepat sampai ke Kanaan. Terus arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, maju ke depan. Tidak ada kata mundur. Jangan pernah melihat masa lalumu atau pakai cara pandangmu, cara bekerjamu yang lama. Engkau mungkin berkata, aku sukses kok dengan cara yang sudah saya lakukan, dengan cara bekerjaku yang sudah saya jalankan. Sukses tuh saya boleh jalan. Hati-hati saudara, tahun 2019 tidak akan pernah sama dengan tahun sebelumnya. Tuhan berkata, engkau harus merenungkan setiap Tauratku, mendengar setiap perintah Tuhan dalam hidup kita. Next slide. Tuhan itu selalu memberikan visi dalam hidup kita. Dia selalu membukakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Dan dia selalu memberitahukan hal yang baru dalam hidup kita. Kita baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, minggu lalu kita semua sudah diurapi oleh Tuhan. Dan kita percaya itu adalah bukan pengurapan yang biasa, tetapi mulai hari itu, mulai minggu kemarin, roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mengalahkan setiap kelemahan dalam hidup kita. Mengalahkan setiap ketidakmampuan dalam hidup kita. Untuk menjalani masa-masa yang ada di depan. Saat roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus, kita mulai aktifkan Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus kami kerjakan tahun ini? Belajar terus aktifkan. Karena di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila roh itu datang, ia akan memberikan kepadamu, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sehingga kita tidak akan pernah gagal. Seperti Tuhan menuntun Yosua. Yang kedua, tadi yang pertama adalah let go dan let God. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Yang kedua adalah voice over noise. Voice, apa itu voice? Suara, suara siapa? Suara Tuhan. Kalau noise itu apa sih? Kebisingan. Kebisingan ini seringkali mengganggu kita dalam mendengar. Saudara, kalau kita nyetel radio Suara Gracia, misalnya di sini, nyetel radio Suara Gracia di mobil misalnya. Terus saudara jalan keluar, jelas kan di sini kan bagus banget. Suara Gracia itu tangkapannya bagus banget di Cirebon. Coba saudara jalan ke arah Tegal gitu ya. Nanti saudara keluar dari Cirebon aja. Sinyalnya mulai apa saudara? Mulai nggak jelas. Banyak noise, kresek, kresek, kresek. Ini suara apa ini? Kita nggak bisa dengar dengan jelas. Di sini dikatakan voice over noise. Jangan pernah engkau mendengarkan noise yang ada dalam hidupmu. Seperti Yosua, dia selalu mendengar hal-hal yang tidak baik yang dikatakan oleh orang Israel. Orang Israel selalu menggerutu,
dan berkata, aduh ini kita bakal mati nih di padang gurun. Kita nggak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahkan selama 40 tahun kita selalu berputar-putar keluar dari Mesir. 40 tahun kerjanya cuma muter, sampai kapan? Sampai semuanya mati. Selalu yang negatif yang dikatakan. Dan itu selalu yang didengar oleh Yosua dan semuanya didengar. Jangan pernah mendengarkan noise. Karena saat kita mendengarkan setiap noise dalam hidup kita, setiap intimidasi si iblis dalam hidup kita, kita tidak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Saudara, siapa yang kemarin nonton hari Minggu nonton tinju? Ada yang nonton? Pacquiao melawan siapa? Broner. Gak ada yang suka tinju ya di sini ya? Gak ada yang suka tinju? Gak ada yang nonton? Bapak-bapak bener nih gak ada yang nonton? Wah gak ada. Saudara, saya itu suka mengikuti Pacquiao ini. Pacquiao ini adalah seorang petinju Filipina. Dulu waktu pertama kali saya lihat Pacquiao bertanding, itu kayak orang kampung, rambutnya kayak helm gitu saudara, lucu gitu. Tapi punya pukulan yang hebat. Dan dia saat ini dia sudah mengumpulkan berapa gelar juara, kalau nggak salah 5 gelar juara atau berapa. Dan dia udah hampir 2 tahun ini udah nggak terlalu aktif. Dan dia sekarang diangkat menjadi senator di Filipina karena dia membuat bangga negara Filipina. Mungkin di sini ada Lucy, nggak ada ya, belum pulang, nggak pulang ya. Di Filipina ini sangat terkenal Pacquiao. Dia diangkat jadi senator. Dan kemarin dia melawan seorang lawan. Pacquiao ini sekarang berumur 40 tahun. Dan dia melawan seorang rising star yang namanya Broner. Broner ini saya sebenarnya nggak terlalu mengikuti sih siapa Broner ini. Tapi saat itu saya lihat siapa sih ini yang mau ditanding sama si Pacquiao ini siapa. Saya searching, saya lihat YouTube. Ternyata Broner ini adalah seorang petarung yang hebat. Bahkan dikatakan dia saat ini mempunyai tangan tercepat dalam tinju. Memang saudara, saya lihat gaya bertinjunya cepat sekali. Saya cuma mikir, waduh ini Pacquiao udah umur 40 tahun kayaknya seru sih. Tapi kayaknya mungkin bisa kalah juga sih. Gitu. Terus seperti biasa saudara, sebelum pertandingan dimulai 1 hari sebelumnya mereka jumpa pers. Ditanyain kan, biasa kan, ayo ada moderator tanyain, ayo Pacquiao kamu gimana nih mau menghadapi pertandingan ini seperti apa, nanti Broner ditanyain seperti apa. Saudara, si Broner ini dikasih kesempatan pertama. Ayo Broner, apa yang akan kamu katakan dalam menghadapi pertandingan ini? Dan ternyata si Broner ini orang yang mulutnya sangat cepat. Bukan hanya tangannya cepat saudara, mulutnya juga cepat. Maksudnya apa? Ya ini kalau ngomong kasar dan selalu mengintimidasi lawan. Ya ngomong, saya sih nggak pernah takut, saya siap mau menghadapi siapapun gitu. Dan dia juga ngomong menyinggung Pacquiao seperti ini, udah umur segitu. Saya nggak tahu dia juara dan lain sebagainya. Karena dia belum menghadapi saya aja gitu. Dia belum pernah merasakan kecepatan tangan saya. Terus ngomong saudara, seperti itu. Sampai saya baca itu yang namanya YouTube kan biasanya kan ada yang dengerin, ada yang komen gitu ya saudara ya. Itu banyak sekali yang benci banget sama orang ini. Ini coba buktikan aja di ring nantilah, jangan banyak omong gini. Saya dengerin wah seru banget ini. Semuanya nggak ada yang membela dia, semuanya membela Pacquiao. Karena Pacquiao ini gimana? Saat Pacquiao dipersilahkan, ayo Pacquiao apa yang akan kamu bicarakan di sini? Dia cuma ngomong, dia orang yang sangat rendah hati. Dia ngomong, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita semua diberi kesehatan dan kekuatan sampai saya boleh ada di sini sampai sehari ini. Saya mengucapkan syukur, saya masih bisa bertanding. Saya masih bisa menekuni apa yang saya suka. Saya melakukan pertandingan ini bukan karena saya ini ingin membuktikan saya itu hebat. Dia ngomong, saya bertanding ini
Karena saya itu membawa negaraku ini loh. Aku ini memberikan hiburan untuk negara Filipina, memberikan sumbangan untuk negara Filipina untuk mempromosikan negaranya. Dan saya menjalani passion dalam hidup saya. Dia sama sekali tidak menanggapi noise dari lawannya. Yang mengatakan kamu sudah tua, kamu sudah lambat, saya akan menjatuhkan kamu dalam waktu singkat. Enggak, saudara. Dia sama sekali tidak ngomongin, Bronner, kamu belum tahu siapa saya. Saya adalah juara pemegang 5 gelar. Enggak, saudara. Dia cuma ngomong, terima kasih, saya masih diberi kekuatan kesehatan. Saya masih diberi kekuatan yang sama. Seperti Kaleb dan Yosua saat menaklukkan Kanaan. Umurnya berapa, saudara? Yosua 70 tahun, Kaleb 85 tahun. Dan waktu itu Kaleb ngomong, kekuatanku masih sama. Seperti saat Musa mengirimkan aku menjadi pengintai. Dia tidak pernah mendengarkan noise. Dia tidak pernah mendengarkan intimidasi yang dilancarkan oleh iblis. Tapi dia tetap berpegang kepada suara Tuhan, kepada janjinya. Saudara, mari kita mau baca Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Saya baca ya. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, tahun ini mari perbanyak. Engkau harus merenungkan apa yang namanya Taurat Tuhan. Saudara, Taurat ini dipercaya oleh para ahli adalah kitab kunci dalam Alkitab yang berisi semua cara bagaimana engkau harus hidup di dunia ini supaya engkau berhasil. Waktu Pak Yohanes ke sini, dia bicarakan di Kejadian, di Perjanjian Lama, di Taurat sudah dikatakan oleh bangsa Israel apa makanan apa aja yang tidak boleh engkau makan. Ya, betul saudara? Karena itu makanan itu yang akan membuat engkau menerima penyakit Mesir. Kutuk Mesir itu akan kau terima kalau engkau makan makanan itu. Ini kan berarti kan sebenarnya Tuhan sudah menetapkan hidup kita. Kamu kalau makan, nggak boleh. Boleh kamu makan apapun. Tapi yang ini nggak boleh loh. Yang berkuku belah nggak boleh loh. Yang namanya katak itu nggak boleh kamu makan loh. Yang namanya lemak itu nggak boleh kamu makan. Padahal itu yang enak saudara. Begitu ngelihat, kan ini kan lemaknya kering. Samcannya ini kering. Nggak yang lemes, nggak dibikin kuah, kering loh ini loh. Mungkin boleh lah yang kering. Nggak boleh saudara. Karena itu di Taurat udah dikatakan, ini kamu nggak boleh. Yang ini nggak boleh kamu makan. Kalau kamu makan nanti namanya kolesterol kamu naik. Nanti akan ada penyumbatan. Dan kalau kamu nggak minum 1/4 hin atau 3 liter dalam 1 hari, itu tubuh kamu akan dehidrasi. Itu semuanya sudah diatur dengan rapi dalam kitab Taurat. Dan saat Yosua akan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan, nih ya, saya bukan Tuhan yang cuman penggenap janji.
Tapi aku mau engkau menikmati semua janji. Bukan hanya menerima, masuk, tiba-tiba kena penyakit, mati saudara. Jangan. Tuhan mau kita menikmati setiap janji Tuhan. Dalam tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Di kitab Taurat dikatakan semuanya. Apa yang gak boleh, apa yang boleh, semuanya ada dalam kitab itu. Mari saudara, tahun ini perbanyak baca Alkitab. Kalau engkau nggak tahu, engkau pengen semua pekerjaanmu berhasil, engkau pengen yang mengalami yang namanya keberuntungan, terus selidiki Taurat Tuhan. Renungkan siang dan malam. Renungkan slide saya yang ini, voice over noise. Renungkan dan perkatakan. Perkatakan setiap firman yang menjadi rema setiap hari saudara. Perkatakan terus akan jadi dalam hidupku. Aku akan masuk tanah perjanjian. Aku akan menikmati tanah yang penuh susu dan madu. Jalankan dengan taat. Maka semuanya akan berhasil. Saudara, saya waktu 2 minggu yang lalu saya ini ada kerjaan ke Jakarta. Ada kerjaan ke Jakarta. Waktu itu saya mau naik mobil, saya, Sofi dan karyawan saya. Waktu sebelum berangkat, Tuhan tuh ingetin, ayo urapi mobil gitu. Saya waktu itu masih nyiapin apa gitu, saya ngomong, Sofi, Non, urapin mobil dong. Urapin mobil, seperti yang sering kita lakukan, kita kan ngurapi ya. Tapi saat itu ada Roh Kudus ngomong, ayo urapi. Dan saat Sofi mau mengurapi mobil, dia disuruh Roh Kudus untuk kamu urapi ban mobil. Urapi ban mobil. Oke udah. Saya ini nggak tahu saudara yang diurapi oleh Sofi apa saya nggak tahu. Tiba-tiba pokoknya kita berangkat aja. Kita berangkat sampai di tengah jalan. Saya ini lagi nyoba ngetes, lagi sepi pagi-pagi. Coba saya pengen ngetes kecepatan mobil ini sampai berapa sih? Saya biasanya nggak pernah sampai kenceng-kenceng lah, kalau nyetir sih maksimal di tol 120 gitu. 120. Saat itu saya mau ngecek. Tes, saya injek pol saudara. Belum pol waktu itu, saya injek kenceng gitu. Terus tiba-tiba indikator ban saya itu nyala. Itu biasanya tandanya, ada anginnya kurang. Dan saya udah mengalami hal itu beberapa kali, itu nggak masalah sih sebenarnya. Karena saya tahu ban saya adalah ban tubeless. Kalau sampai ban saya kena paku pun, itu tidak akan langsung kempes dengan seketika. Masih ada waktu. Gitu. Dan akhirnya, oke lah, nggak apa-apa lah. Lagian di tol saya mau berhenti ke pinggir juga kayaknya tanggung, udahlah nanti aja deh. Bahaya malah berhenti di pinggir. Akhirnya saya putuskan udahlah nanti saya cari rest area yang terdekat, baru saya berhenti, saya cek. Saya masih tekan gas saya saudara. Saya injek pol, cuman 160. Kok cuman 160 ya ini mobil ya? Saya agak janggal sih sebenarnya sih, 160. Tapi saya gas lagi, udahlah nggak usah lah, udahlah. Udah saya turunin lagi sampai cuman kecepatan 120, akhirnya nggak berapa lama, sekitar 10-15 menit saya sampai di rest area. Saya berhenti, saya lupa ngecek ban saudara. Saya lupa ngecek ban, saya istirahat dulu, saya minum kopi. Nah setelah itu saya kembali ke mobil. Karyawan saya ini tiba-tiba nunjuk-nunjuk ke mobil. Loh kenapa sih? Saya lupa, bannya itu kurang angin, saya lupa. Ditunjuk bannya, habis saudara. Kempes-pes, saya lihat, waduh kempes, kok kempes ya? Saya pegang bannya panas, hangat. Pelek saya lihat, nggak apa-apa. Ini kapan kempesnya? Kok saya tadi jalan nggak kerasa, mobil nggak kerasa goyang, kayaknya semuanya baik-baik saja saudara. Dan saat itu diperiksa, ternyata saya pikir ya udahlah, mungkin dipompa aja udah baik lah gitu. Ini ban baru. Dan WMP tahu itu, WMP yang bantu saya beli ban itu 2 bulan yang lalu ya WMP ya. 2 bulan yang lalu baru dan ini ban bagus gitu. Saya pikir udahlah nggak apa-apa, pompa aja.
Gak taunya saudara saat dipompa, itu benjolan setelor saudara, ada 3 di ban saya. Waduh, udah gak mungkin dipakai ini ban saya. Saya cuma ngucap syukur. Ternyata saat kita taat dengan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, itu membuat kita beruntung. Itu tidak membuat kita celaka, tapi kita akan mengalami keberuntungan dalam hidup kita. Mari saudara, tahun ini renungkan terus Torah Tuhan. Ajak aktif Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan? Kalau engkau mau membuka usaha atau engkau mau apapun yang dilakukan, tanya Roh Kudus. Jangan pakai kepandaianmu yang sudah-sudah. Tanya Roh Kudus. Karena itu adalah jaminan untuk kita boleh beruntung dan berhasil. Yang pertama tadi apa? Let go and let God. Tinggalkan masa lalu. Biarkan Tuhan yang mengambil alih setiap hidup kita menjalani tahun ini. Yang kedua apa? Biar kita hanya mendengarkan suara Tuhan. Jangan mendengarkan intimidasi. Jangan mendengarkan akan suara yang ada di dunia ini. Tapi dengarkan hanya suara Tuhan. Mari saya undang pemusik. Kita mau nyanyi. Ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janjimu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau tahu Tuhan setiap ketidakmampuan kami. Tapi kami mau Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau lebih dari apapun. Biar mulai hari ini Tuhan Engkau tuntun langkah kami. Kami percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya harap gak ada yang ngantuk ya, karena khotbahnya 2 sesi. Masih semangat? Amin. Oke. Waktu kita dikasih tugas sama Ibu Nani buat nyampein firman untuk awal tahun ini, saya tanya ke suami saya, biar khotbahnya nyambung, biar khotbahnya seirama gitu ya. Kok mau ngomongin apa? Ya itulah yang kita dapat lah, rema akhir tahun kita, bahwa ini tahun masuk ke Kanaan. Oke, kamu mau ngomong apa? Biar nggak sama toh topiknya, nanti khotbahnya sama kan saudara bingung. Saya mau ngomong tentang Joshua. Oke. Berarti kalau dia Joshua saya ngomongin apa kira-kira? Ya Kaleb. Benar? Soalnya 2 orang ini adalah 2 dari 2 juta orang di angkatannya.
yang bisa masuk Kanaan. Joshua dan Kaleb adalah 2 dari 2 juta orang. Berarti perbandingannya 1 banding 1 juta dari angkatannya. Jadi 2 orang ini adalah orang yang perlu kita bahas, yang perlu kita gali. Kenapa mereka bisa masuk Kanaan? Karena saya yakin gak ada satupun di antara kita yang mau mati di gurun, benar? Ya, jadi gak usah belajar bangsa Israel dengan tegar tengkuknya, itu gak usah ditiru. Tapi yang kita harus tiru, yang kita harus belajar adalah 2 orang ini. Yang berhasil masuk ke Kanaan dan mendapat janji Tuhan. Nah, kalau Joshua itu pembahasannya sudah sering. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajarin dari Joshua. Dan yang saya tahu juga gini loh, Joshua itu adalah abdi Musa. Ya kan? Jadi agak lumayan kalau dia memang masuk Kanaan itu agak rada wajar. Karena apa? Dia banyak menyerap dari Musa. Dia mendampingi Musa lebih banyak dari Harun mendampingi Musa. Jadi dia ngerti hati Musa, dia ngerti cara Musa bergaul sama Tuhan, dia ngerti cara Musa memimpin bangsa Israel. Dia punya impartasi yang banyak dari Musa. Nah tapi Kaleb, jujur saya ini penasaran, kok bisa orang yang bahkan namanya tidak pernah disebut-sebut sampai hari dia diutus sama Musa. Dia namanya jarang disebut. Dia bukan saudaranya Musa, dia juga bukan abdinya Musa. Benar? Kalau dipikirkan, apa yang so special about Kaleb ini yang bikin dia bisa masuk ke Kanaan? Padahal status dia nggak lebih dari yang 2 juta orang lainnya. Kalau Yosua bisa masuk Kanaan itu karena dia punya kelebihan. Dia abdinya Musa. Seperti Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia karena dia abdinya Elia. Tapi Kaleb ini, dia itu sebenarnya orang biasa. Tidak lebih jago, tidak lebih hebat, tidak lebih kedudukannya dari 2 juta orang yang mati di gurun itu. Tapi apa ya yang menyebabkan Kaleb masuk Kanaan? Jadi hari ini saya mau kasih tahu saudara, gak ada alasan buat saudara gak masuk Kanaan. Walaupun Anda bukan anaknya Bu Nani, Anda bukan saudaranya Bu Nani, Anda bukan dalam tanda kutip kalau Yosua itu mungkin kayak pengurus eklesia atau apapun lah. Tidak menjadi alasan siapapun kita untuk masuk Kanaan. Amin. Tidak ada pengecualian. Kalau engkau bisa seperti Kaleb, engkau bisa masuk Kanaan. Bahkan engkau bisa merebut bagian yang terbaik dari Kanaan. Amin. Nah, terus saya akhirnya dia mulai ngetik tentang Yosua, dia lagi belajar di laptopnya, bikin persiapan khotbah ya. Saya tuh doa sama Tuhan, Tuhan, aku tuh nggak pernah baca buku tentang Kaleb. Kaleb tuh jarang dikhotbahkan juga jarang. Kaleb itu bukan orang yang terlalu terkenal, dia nggak punya satu kitab. Kalau Yosua kan ada kitabnya. Kaleb itu cuma 1-2 pasal selesai. Ajari aku sih Tuhan tentang Kaleb, supaya aku bisa tahu letak kemenangan Kaleb di mana. Kaleb yang orang biasa kok bisa masuk Kanaan, mengalahkan 2 juta orang lainnya. Dia bisa meraih janji Tuhan. Padahal dia bukan siapa-siapanya Musa, dia bukan abdinya, bukan saudaranya Musa. Bahkan Harun yang saudaranya Musa, Miriam yang saudaranya Musa, gak ada yang masuk. Kenapa Kaleb bisa? Lalu Roh Kudus mulai mengajari saya. Saudara percaya kalau kita mau bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh ajari dengan cara yang ajaib. Amin. Yang pertama Tuhan ngomong, Kaleb bin Yefune. Oh, saya begitu Roh Kudus ngomong gitu, saya langsung paham. Yefune, coba cari arti katanya. Yefune, artinya ternyata, he that beholds, he that see, observe, view, survey, inspect, and gaze. Arti kata Yefune itu bapaknya Kaleb. Ya. Kaleb bin Yefune, jadi bapaknya Kaleb namanya Yefune. Dan saya pelajari ternyata arti kata Yefune adalah melihat, mengobservasi, melihat dengan survei, inspektigasi ya, melihat dengan seksama.
Saudara tahu di dalam Alkitab, kalau ada orang dikasih nama sesuatu, itu karena itu keahliannya. Seperti Yakub, dulu dia adalah penipu, tapi begitu Tuhan mau ngomong ke dia, kamu bukan lagi penipu, kamu bukan lagi orang licik, kamu adalah tentaraku. Lalu sama Tuhan Yakub diganti jadi Israel. Demikian juga nama Yefune ini. Berarti papahnya Kaleb itu adalah seorang observer. Dia adalah orang yang bisa melihat dengan seksama, bisa menjadi pengamat yang baik. Sehingga dia diberi nama Yefune. Dari sinilah Kaleb menerima warisan dari papahnya. Yaitu apa? Kaleb menjadi orang yang pandai untuk melihat sesuatu. Untuk survei, untuk mengobservasi, tidak bertindak gegabah. Dia melihat semua sesuatu dari segala segi dan baru dia mengambil keputusan. Jadi saudara, salah satu kunci keberhasilan Kaleb adalah dia orang yang pintar mengobservasi, orang yang pintar mengsurvei sesuatu, melihat. Nah, di tahun ini Tuhan kasih tahu ke kita, salah satu kekuatan yang kita harus miliki adalah mengobservasi. Mengobservasi itu bukan tidak beriman. Ya, saya mau katakan sekali lagi, mengobservasi itu bukan berarti kita nggak beriman. Tapi mengobservasi adalah saat Tuhan tunjukkan kepada kita suatu janji. Kita mengamat-amati setiap langkah kita sampai mendekati janji Tuhan itu. Ya. Kadang orang yang ada yang ngomong, kalau mengobservasi itu gimana sih? Berarti kita nggak ngelinding dong. Kan kata Pak Yusak suruh ngelinding wae. Katanya suruh jalan aja. Tapi Tuhan ngomong, kalau engkau mau mendirikan menara, engkau lihat dulu kekuatanmu dalam membangun menara itu. Jangan sampai engkau tidak sampai itu dan orang mempermalukan engkau. Dan yang kita perlu tahu, saat Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk masuk ke Kanaan, itu bukan iseng. Itu adalah perintah Tuhan. Yuk kita baca dari Bilangan 13. Jadi untuk mengobservasi sesuatu, untuk melihat, untuk survei sesuatu, itu adalah inisiatif Tuhan. Ya. Kita baca di Bilangan 13 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Itu berarti pengintaian itu inisiatifnya siapa? Musa atau Tuhan? Tuhan. Tuhan yang menyuruh Musa kirim 12 orang dari setiap suku satu, berarti 12 ya. Satu suku pimpin suruh satu. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan dari suku Yehuda yang dikirim siapa? Kaleb bin Yefune. Kenapa Kaleb dipilih? Karena dia punya keahlian yang dia dapat dari bapaknya. Yaitu dia menerima warisan untuk bisa mengobservasi dan untuk bisa mensurvei sesuatu. Jadi di tahun ini, setiap langkah yang kita jalani, mari kita mengobservasinya, mari kita mensurveinya, mari kita tidak menjadi gegabah. Tapi Tuhan katakan menjadi bijaksana. Melihat, mensurvei. Kenapa sih Tuhan nyuruh 12 orang ini untuk mensurvei Kanaan? Karena Tuhan pengen mereka susun kekuatan. Karena Tuhan pengen ngomong ke bangsa ini, bangsa yang kamu mau hadapi itu kamu harus tahu kekuatan mereka. Dan setelah engkau lihat kekuatan mereka, engkau susun kekuatanmu. Karena engkau bangsa budak, kamu harus belajar berperang untuk melawan mereka. Tujuannya Tuhan seperti itu, untuk mensurvei sesuatu. Tapi yang disayangkan, setelah mensurvei, yang 10 imannya rontok, yang 2 yang imannya berhasil. Saudara, mari tahun ini kita belajar sesuatu. Kaleb menerima warisan dari ayahnya yang bernama Yefune.
Yang artinya untuk mensurvei sesuatu. Ayahnya pintar survei, anaknya juga belajar. Oh, aku terima. Aku mau keahlian dari bapakku. Aku gak mau gegabah. Apapun yang aku jalani, aku survei seperti bapakku mensurvei. Aku melihat seperti bapakku melihat. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan Kaleb. Dia menerima warisan yang terbaik dari ayahnya. Nah, lalu apakah dengan warisan yang didapat dari bapaknya itu adalah jaminan Kaleb menang? Belum. Ada syarat yang kedua. Karena apa? Kalau sekedar mensurvei, menginvestigasi, melihat, Kaleb gak bisa masuk Kanaan. Karena kadang orang yang pintar survei, kebanyakan mikir. Kebanyakan khawatir, seperti 10 orang lainnya. Jadi yang Musa utus itu gak orang sembarangan. Pemimpin dari setiap suku dan orang-orang yang pandai untuk mengamat-amati, untuk melihat, untuk menjadi mata-mata. Saudara tahu kan kalau film James Bond yang dipilih gak mungkin goblok kan James Bondnya. James Bondnya pinter, harus bisa menjadi spy, mata-mata. Jadi 12 orang yang Musa kirim ini sebenarnya orang-orang yang sangat hebat. Tapi yang 10 gugur. Mereka punya kemampuan menginvestigasi, mereka punya kemampuan melihat, mengobservasi. Tapi itu gak cukup untuk masuk Kanaan. Yang kedua, slide yang berikutnya. Apa rahasia Kaleb untuk dia bisa masuk ke Kanaan? Dia gak cuman menerima warisan dari ayahnya. Tapi dia juga mengerti dan menghidupi destininya. Apa destiny Kaleb? Papahnya bernama observator. Papahnya bernama orang yang pintar untuk melihat sesuatu. Tapi Kaleb juga punya destiny sendiri. Apa destiny Kaleb? Nama Kaleb artinya a dog. Atau seekor anjing. Alias faithful, setia. Dan Kaleb menghidupi akan kesetiaannya. Dia menghidupi nama yang diberikan orang tuanya kepadanya. Dia menghidupi nama yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia berkata, oke, aku pintar mengobservasi seperti papaku. Aku terima warisan kepandaian itu dari ayahku. Tapi yang kedua, aku tidak mau seperti 10 orang lainnya yang berubah setia kepada Tuhan. Aku tetap mau setia kepada apa yang Tuhanku perintahkan. Ada satu sifat yang menarik dari anjing. Anjing itu setia hanya kepada satu tuan. Saya punya anjing namanya Hugo waktu dulu. Anjingnya ini hitam warnanya. Ya, sebenarnya nggak terlalu. Dia tuh anjing yang mirip sama Hachiko itu loh, Akita. Anjing ini hanya punya satu tuan, yaitu saya. Anjing ini sangat suka makan, saudara. Makanan apapun dia lalap. Sayur aja dimakan sama dia. Padahal biasa anjing gak suka sayur. Ini suka banget, apapun lah. Pokoknya yang jatuh dari meja langsung hap diambil. Tapi suatu hari ada sebuah makanan yang jatuh dari meja. Dia mau makan. Saya bentak dia. Hugo, no. Gitu. Dia sangat pengen itu makanan. Dan dia anjing loh saudara. Ya kan. Tapi detik itu dia duduk. Padahal yang jatuh itu sosis. Mungkin kalau sayur yang jatuh dia ya udah deh gue juga gak doyan-doyan amat gitu. Tapi yang jatuh itu sosis saudara. Cuman saya tuh mikir anjing itu kan saya kasih dog food gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak makanan yang junk food kayak sosis-sosis gitu saya takut bulunya rontok. Jadi saya tuh gak kasih sosis ke dia. Tapi itu daging kesukaannya. Dia bisa duduk sangat dekat dengan sosis itu. Duduk ngeliatin sosisnya. Tapi dia enggak menjilat pun tidak. Anjing punya sifat yang setia kepada satu tuan. Lain kalau Freddy yang ngomong, Hugo! Gitu, tetap aja, wah wis lari-lari. Hugo! Gak boleh, tetap aja karena dia bukan tuannya. Anjing setia pada satu tuan. Dalam kasusnya Hugo saya tuannya. Jadi begitu sosisnya ada, dia hanya duduk dekat sosis dan tidak menyentuh sosis itu sama sekali.
Demikian pun Kaleb. Kaleb adalah destininya seekor, bukan seekor anjing. Destininya seperti anjing yang setia. Dia tahu kepada siapa dia mengabdi. Dia tahu siapa tuannya. He knows his master. Karena itu dia berkata, oke, saya sudah mengobservasi. Saya punya kepandian untuk menghitung. Mungkin dalam hati dia berkata, susah sih, susah loh. Hasil observasi menyatakan susah ngelawan bangsa itu. Raksasa, Bo. Kita ditendang aja mental. Orang Israel punya background perang pun tidak, mereka budak. Itu yang dikatakan oleh 10 orang observator lainnya. Kita gak mungkin menang lawan mereka. Hasil survei kita mengatakan mereka terlalu hebat untuk kita. Hasil survei mengatakan mereka terlalu luar biasa. Tapi Kaleb berkata lain. Karena apa? Dia punya satu Tuhan. Tuannya bukan pikirannya dia. Tuannya bukan kehendaknya dia. Tuannya adalah Allah Israel. Dan Tuannya berkata, ini negeri yang kujanjikan kepadamu. Rebut. Maka Kaleb berkata, susah sih susah. Gak gampang. Tapi bukankah Allah menyertai kita? Kaleb ngomong sama mereka, susah sih susah. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kita pasti berhasil. Tujuan Tuhan nyuruh kita survei bukan untuk membuat hati kita tawar. Tujuan Tuhan nyuruh kita survei supaya kita semangat. Itu yang dikatakan Kaleb. Tujuan Tuhan kita survei, kita mengamati bukan untuk menawarkan hati kita. Tapi biar kita lihat hadiah yang menanti kita itu luar biasa. Tapi kalau 10 orang lainnya, mereka gak punya a faithfulness, gak punya loyalitas kepada Tuhannya. Sehingga mereka nganggep itu menjadi ancaman. Aku gak bisa. Tapi kalau Kaleb ngelihatnya beda. Dia ngelihatnya, yes, memang susah, tapi ini luar biasa banget. Saya harus dapat itu. Janji Tuhan terlalu luar biasa. Saya harus dapetin. Itu cara pandang yang berbeda. Bedanya adalah mungkin mereka sama-sama observator. Mereka sama-sama pintar mensurvei. Tapi sikap hati mereka terhadap janji Tuhan itu berbeda. Yang 10 mereka meragukan janji Tuhan. Tapi yang satu ini, a dog, faithful kepada satu Tuhan. Dia berkata, never give up. Yang Tuhanku janjikan pasti jadi. Amin. Itu yang kita harus punya, saudara. Kemampuan mengobservasi kita harus punya. Karena Tuhan ngomong, kalau kamu gak observasi, kamu gak tahu kekuatanmu tuh harus seberapa untuk melawan musuhmu itu. Jangan bertindak gegabah. Tapi yang kedua kita harus punya. Saat Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, kita jangan menyerah. Kita harus melakukan yang terbaik untuk merebut Kanaan. Amin. Nah, itulah yang membedakan Kaleb dengan 2 juta orang lainnya. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan pemimpin hebat di antara orang Israel. Dia adalah hanya seorang budak yang diangkat Musa menjadi observator, menjadi mata-mata di negeri itu. Namanya pun disebut hanya 2 pasal kira-kira. Tapi dia meraih setiap janji Tuhan. Karena dia seorang observator yang mendapat warisan iman dari papahnya. Dan dia juga seorang yang setia kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan. Ya, itu yang harus kita punya dalam hidup kita. Mari kita seperti Kaleb. Saya seringkali berbicara tentang warisan rohani ya. Kaleb kan terima warisan dari ayahnya. Nah, kita itu bisa penerima warisan dari banyak orang. Kenapa kalau kita ada hamba Tuhan datang, seringkali anak-anak penari ini minta didoakan sama dia. Kadang ada orang yang minta didoakan sama Bu Nani, itu gak sia-sia loh saudara. Kita tahu pemimpin kita punya roh kesetiaan kepada Tuhan dan kekudusan.
Seringkali kita kurang menghargai hal itu. Mari kita mulai tahun 2019 ini lebih menghargai akan warisan rohani. Kita sebagai jemaat di sini, kita punya ibu rohani yang hebat, yang punya keintiman dengan Tuhan. Maka kalau kita kurang intim sama Tuhan, minta impartasi dari dia. Amin. Warisan. Seperti Kaleb. Dia adalah a dog, dia adalah seekor anjing. Setia, oke. Dia punya kelebihan setia. Tapi kalau setia doang, gak punya hikmat seperti papahnya, ya goblok juga gitu loh. Ya kan, istilahnya bodoh. Setia tapi bodoh, gak enak kan. Nah, makanya kita itu harus mewarisi banyak hal. Mungkin kita ini udah punya roh apa ya? Roh berapi-api misalnya. Kita itu adalah orang yang berapi-api. Tapi kita gak punya kesetiaan. Percuma dong berapi-api tapi mau setia sama siapa? Gak setia. Maka kita minta warisan rohani. Dari yang kita gak punya, orang lain punya, kita minta impartasinya. Dan kita belajar tentang kesetiaan itu. Ya, jadi itu yang disebutkan balance. Apa yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi kekuatan Kaleb adalah setianya. Tapi dia mewarisi dari bapaknya akan kepandaian dan observasinya. Nah, apa yang menjadi kekuatan saudara mungkin berbeda sama kekuatannya Ibu Nani. Mungkin saudara adalah Pak Gideon misalnya. Adalah seorang, menurut saya Pak Gideon itu Yefune banget. Ya kan? Dia orangnya senang mengamati, senang melihat survei, dia senang untuk belajar sesuatu yang baru. Oh, ini begini begitu. Nah, dia punya Yefune. Ya. Jadi kalau saudara punya roh kesetiaan, tapi Yefune-nya kurang. Aku tuh setia tapi kok kurang pinter ya. Aku tuh setia, tapi kok kurang berhikmat ya. Kurang bisa gitu loh meneliti sesuatu, melihat sesuatu apa. Minta didoain Pak Gideon. Pak, saya dibagi Yefune-nya sedikit dong Pak gitu. Supaya saya tuh setia dan pinter gitu loh Pak kayak Kaleb. Nah gitu saudara ya. Jadi apa yang kau punya, engkau pertahankan, itu menjadi kekuatanmu. Tapi kita bisa minta impartasi warisan rohani dari orang-orang lain. Ya, itu namanya mari kita menjadi seperti Kaleb. Slide yang ketiga. Yang terakhir. Mengerti dan menghidupi perjanjian. Saudara, pernahkah saudara berpikir setelah Kaleb dan Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, setelah mereka berdua berhasil masuk Kanaan, kenapa Kaleb ngeyel pengen dapat pegunungan? Saya waktu kemarin berpikir, Tuhan kenapa ya Kaleb itu kok ngeyel banget pengen pegunungan? Dia udah 85 tahun, notabene lebih tua dari Yosua. Kenapa enggak dia nyuruh, udah Yosua kita sudah masuk berdua, puji Tuhan. Sekarang kamu yang rebut pegunungan, kamu yang perangnya susah-susah ya. Saya tak yang gampang-gampang aja. Ngelawan yang ukurannya sama-sama saya. Bener enggak? Kalau orang tua kan senangnya gitu. Udah yang anak muda aja yang maju. Udah Yosua kamu yang lawan raksasa ya. Aku tak yang gampang-gampang aja. Saya heran kenapa Kaleb sangat ngeyel pengen pegunungan. Kenapa dia ngomong kekuatanku masih sama. Tak lawan itu raksasa. Raksasa itu mendapatkan view yang terbaik di pegunungan. Tempat yang sangat subur. Kaleb gak pernah ngomong, Yosua kamu aja yang maju. Enggak. Dia malah ngomong, Yosua itu bagian saya ya. Kenapa? Saya diajari Roh Kudus. Kaleb berkata, aku adalah suku Yehuda. Dikatakan Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Lalu Tuhan ajari saya, kamu coba cek berkat suku Yehuda itu apa. Ya, yuk mari kita baca sama-sama. Kita buka dari Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Karena rada banyak, mari kita baca sama-sama. Kejadian 49, ya ayat 8 mulai. Ini adalah berkat Yehuda, berkat sukunya Kaleb. Saudara akan tercengang. Karena apa yang dijanjikan di Yehuda ini, itu yang Kaleb alami. Yuk kita baca, saya ayat 8, saudara ayat yang 9 dan seterusnya. Yehuda,
Ini adalah berkat Yehuda dari bapaknya, yaitu dari Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ayat yang 9, 2, 3. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sudah selesai. Yang selanjutnya soalnya Sebulon. Kaleb adalah orang yang mengerti yang namanya perjanjian. Katakan ke sebelahmu, perjanjian. Perjanjian. Saudara, bukankah apa yang menjadi berkat Yehuda itu turun ke atas Kaleb? Saya bacakan lagi ayat yang ke-9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, dia naik ke suatu tempat yang tinggi. Jadi Kaleb itu tahu destininya. Kaleb tahu jatahnya. Kaleb bukan orang bodoh, dia observer. Dan dia adok, dia loyal. Dia katakan, Tuhan, aku ini walaupun sudah tua dan syukur-syukur dari 2 juta aku masuk Kanaan ini loh. 2:2 juta aku masuk Tuhan. Tapi aku tahu jatahku gak cuman segini. Aku suku Yehuda. Jatahku adalah berkat Yehuda. Dikatakan sama Tuhan, berkat Yehuda itu apa sih? Di pinggiran? No. Dikatakan setelah menerkam, dia akan naik ke tempat yang tinggi. Dan musuh-musuhnya akan takluk kepadanya. Bahkan saudara-saudaranya pun takluk kepadanya. Dia gak puas cuman masuk. Tapi dia kejar sampai destiny yang tertinggi. Dia gak diam. Aduh syukur masuk di emperan aja cukup. Dah Yosua kamu yang nyelesain yang lain. Saya tak pensiun. Tidak ada kata pensiun untuk Kaleb. Dia berkata, destiniku adalah berkat sukuku. Aku dari suku Yehuda. Aku harus menjadi seperti singa yang menerkam musuh. Lalu aku naik ke pegunungan. Aku dapat tempat yang tinggi. Aku akan minum anggur terbaik dari negeri ini. Dan gigiku putih karena susu. Saudara, 3 kunci keberhasilan Kaleb. Yang pertama, dia mewarisi yang terbaik dari ayahnya. Yang kedua, dia tahu namanya adalah Adok. Dia setia, dia menghidupi destininya menjadi orang yang setia sampai akhir. Dia hineni. Walaupun otaknya mungkin gak ngerasa aduh kok kayaknya bisa gak ya. Tapi Tuhan ngomong bisa, maka aku akan loyal sama Tuhan. Dia bilang bisa, yes aku setuju. Yang ketiga, dia tahu perjanjian. Dia tahu destininya. Dia tahu puncak destininya ada di mana. Hari ini mari kita mengerti destiny kita. Mengerti jatah kita itu besar. Setiap firman dari Kejadian sampai Wahyu berisi banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk buat kita. Maka setiap kali kita menghadapi hal yang gak enak, kita tinggal seperti Kaleb, Tuhan bagianku punggung gunung. Setiap kita ngadapin yang sepertinya tidak enak, kita ngomong Tuhan jatahku bukan ini. Jatahku adalah puncak gunung-gunung yang tertinggi. Jatahku adalah mengalahkan raksasa-raksasa itu. Jatahku adalah yang terbaik. Maka kita tidak akan lemah.
kita akan kuat seperti Kaleb. Tidak tergantung umur, tidak tergantung engkau siapa kedudukannya. Engkau pengurus atau bukan pengurus, engkau anak hamba Tuhan atau saudara hamba Tuhan, engkau jemaat biasa. Asalkan engkau mewarisi yang terbaik. Asalkan engkau menjadi hineni dan setia. Asalkan engkau mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya. Kita akan berhasil. Amin. Saudara, pernah kepikir enggak? Kenapa Yehuda dapat berkatnya luar biasa sekali? Saudara tahu Yehuda itu siapa? Saudaranya Yusuf yang berkonspirasi dengan saudaranya yang lain untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Bahkan Yehuda itu yang pengen bunuh Yusuf. Waktu pas abis dimasukin sumur, sebelum dimasukin sumur kan mereka nego, ini diapain nih anaknya nih, anak papa ini loh. Oh, dibunuh aja. Nah itu Yehuda itu salah satunya yang berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Yang menyelamatkan Yusuf tuh sebenarnya Ruben. Karena sebagai kakak tertua, dia takut, aduh janganlah, ya ampun gitu banget gitu. Udah enggak, jangan-jangan, dicemplungin sumur. Nah itu sebenarnya Ruben. Yehuda itu jahat loh saudara. Yehuda jahat, dia pemberontak. Tapi kenapa ya dia bisa dapat berkat punggung gunung ini? Kenapa dia bisa mendapat berkat yang terbaik dari ayahnya? Ada dua anaknya Yakub yang mendapat berkat yang terbaik, yaitu Yehuda dan Yusuf. Tapi puncak pemerintahan, bahkan Yesus sendiri lahir dari keturunan Yehuda. Nah, saya juga diajari Tuhan tentang hal ini. Karena saya penasaran, Kaleb dari suku Yehuda, dia sampai mendapat berkat yang terbaik dari Yehuda. Nah tapi saudara, waktunya sudah habis. Jadi kalau ada saudara yang pengen belajar tentang berkat Yehuda, saya besok akan khotbahkan di Live 3. Amin. Ya, besok saya mau sharing tentang berkat Yehuda ini. Kenapa Yehuda yang seorang pemberontak, yang seorang pembunuh, seorang yang kasar, di akhir hidupnya, di akhir hidup ayahnya berkata, engkaulah yang memegang pemerintahan. Di pundakmu lah akan lahir dia yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Itu dinubuatin sama Yakub loh, sama Israel. Dari keturunanmu akan lahir Yesus, itu dinubuatkan sama bapaknya. Dari pemerintahanmu akan lahir raja-raja. Besok jawabannya ya. Besok kita nggak tergantung umur lah. Kalau saudara mau belajar kenapa Yehuda bisa dapat berkat yang terbaik. Besok datang jam 6 ya. Tapi satu hal, hari ini kita belajar tentang Kaleb. Mari kita semuanya, baik yang bernama Kaleb maupun yang namanya bukan Kaleb, kita hari ini menjadi seperti Kaleb. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu, Tuhan yang bersama kami. Kita bangkit berdiri saudara. Semua katakan pada Tuhan, Tuhan, aku gak mau binasa seperti 2 juta orang itu.